Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Musa dipanggil oleh Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah terjanji, tidak mudah membawa orang yang sudah biasa dalam situasi yang membuat mereka dalam situasi terpuruk yang dinikmati. Maka ketika Musa membawa Israel keluar lewat jalan yang berliku, lewat kesusahan untuk sampai ke tanah terjanji, dalam bacaan yang pertama kita dengar bangsa Israel bersungut-sungut mengatakan, "Kenapa kami kau bawa dari tanah?" Kalau dalam kisah yang lebih panjang dikatakan, "Lebih baik kami tinggal sebagai budak di tanah Mesir daripada kami kau bawa keluar dari tanah Mesir di padang gurun ini yang tidak ada roti dan tidak ada air." Dan perjalanannya begitu panjang dan sulit. Sampai kemudian mereka bersungut-sungut setiap hari kepada Musa. Hingga akhirnya kita dengar dalam cerita pada bacaan yang pertama, Allah murka lalu kemudian menyuruh ular untuk memagut bangsa Israel ini. Hingga akhirnya mereka banyak yang mati. Melihat situasi itulah kemudian mereka datang lagi kembali kepada Musa untuk mohon ampun atas kesalahan mereka, karena mereka tidak melihat rencana Allah dalam perjalanan yang sulit itu. Hingga akhirnya kemudian Allah berfirman kepada Musa untuk membuat sebuah ular yang ditinggikan. Barang siapa memandang ular ini, mereka akan selamat dari maut gigitan ular. Saudara-saudariku yang terkasih, gambaran inilah yang dibuat oleh penginjil Yohanes untuk menggambarkan siapa sesungguhnya Yesus Kristus bagi kita. Ketika Allah berencana ingin membawa kita dari perbudakan dosa menuju tanah terjanji, yaitu keselamatan, Dia meninggikan anak manusia di atas kayu salib, yaitu Yesus sendiri. Maka sebagaimana bangsa Israel akan bebas dari gigitan ular yang membahayakan ketika melihat mereka ketika ular ditinggikan di padang gurun, demikian juga orang-orang yang percaya akan menimba keselamatan, kekuatan ketika memandang Yesus yang tersalib. Maka saudara-saudariku yang terkasih, salib ini kalau kita lihat sungguh-sungguh menjadi sumber kekuatan dalam situasi apapun hidup kita manusia. Kalau kita lihat dalam praktek hidup kita sebagai seorang beriman,
Sebenarnya kita tidak bisa lepas dari salib. Ketika orang mungkin sebelum lahir masih di bayi di kandungan ibunya. Kadang-kadang orang tuanya sudah minta, Romo mohon anak saya ini masih di kandungan, diberkati. Setelah itu datang mendekat ke Romo, lalu diberi berkat, tanda salib. Setelah anak ini lahir lalu kemudian dibaptis. Dikatakan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Diberi salib. Nanti ketika sakit, Romo minta perminyakan, maka berkat yang diberikan itu adalah berkat yang bersumber dari kekuatan salib. Sampai kemudian akhirnya seorang manusia berangkat dari dunia ini menuju tanah yang terjanji itu, diberikan tanda salib. Maka ketika pemberangkatan jenazah, Romo mengatakan, saudaraku, berangkatlah dari tempatmu di dunia ini menuju tanah terjanji dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Lalu diberi tanda salib. Karena itu saudara-saudariku, ini menyadarkan kita bahwa hidup kita tidak bisa lagi dilepaskan dari kekuatan salib, dari kemuliaan Kristus yang terpancar ketika dia tergantung di salib. Maka saudara-saudariku yang terkasih, selain sumber berkat adalah salib, kita juga tahu bahwa salib itu adalah bagian dari penderitaan hidup. Maka ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami penderitaan, kita hendaknya menyatukan semua itu dalam salib. Maka pada pesta salib suci ini kita diingatkan bahwa tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi harapan bagi kita selain salib Kristus. Sebab dia telah meninggalkan kealahan untuk menebus kita dan menjadi manusia seperti